Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. On this video, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Fawaid and you can call me Fawaid. I'm from Rembang, Jawa Tengah and I live in Rembang too. I was born in Rembang 17 February 2002. It means I'm 19 years old. I'm studying in Wali Songo University and my study program is PAI. My hobbies are gardening and reading the books, especially about Islamic history. Okay, I think that's all. I'm very happy can introduce myself to you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang majemuk. Kemajmukan penduduk Indonesia bisa kita lihat dari beraneka ragamnya budaya, adat istiadat, suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk saling menghormati dan bertoleransi antar sesama untuk mewujudkan kerukunan dan persatuan bangsa. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengembangkan sikap moderasi beragama. Lalu, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama merupakan cara kita memandang dan mengamalkan ajaran agama yang sesuai dengan jalur moderat. Maksud jalur moderat di sini adalah sikap kita yang pertengahan, tidak ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan maksudnya gimana? Ekstrim ke kanan maksudnya kita beragama dengan sangat sempit dan keras. Kita tidak mentoleransi setiap orang-orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Ini namanya ekstrim kanan. Sedangkan ekstrim kiri merupakan sikap kita beragama yang sangat kendor. Kita menyepelekan ajaran-ajaran agama bahkan. Misalnya orang-orang yang beragama tapi mereka menyepelekan sholat, jilbab, dan ajaran agama yang lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini kita harus beragama sesuai dengan jalur yang tengah atau jalur moderat, yakni sesuai dengan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan sunnah-sunnah beliau. Tetapi kita juga menerima segala budaya bangsa Indonesia selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentunya. Jadi moderasi beragama di sini merupakan cara kita beragama, bukan agama itu sendiri. Demikian sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai moderasi beragama. Saya harap bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Halo teman-teman sekalian. Di video yang singkat ini saya ingin sedikit mereview mengenai materi duta jurusan. Duta jurusan adalah seorang yang diharapkan dapat mewakili jurusannya dalam mempromosikan keunggulan jurusannya tersebut. Di dalam duta, kita mengenal adanya istilah 3B, yakni brain atau kecerdasan, beauty atau kecantikan, dan behavior atau tingkah laku. Brain atau kecerdasan. Seorang duta diharapkan memiliki wawasan yang luas dan pengalaman yang banyak, sehingga ia dapat dengan mudah mempromosikan keunggulan jurusannya tersebut. Yang kedua, beauty atau kecantikan. Kecantikan di sini ada dua macamnya, yakni kecantikan luar atau kecantikan yang bisa kita lihat dengan mata, dan kecantikan dalam, yakni kecantikan apa yang ada di dalam hati seorang duta tersebut. Dan yang ketiga, behavior atau tingkah laku. Duta diharapkan memiliki tingkah laku yang sopan dan sesuai dengan tata krama yang berlaku. Jadi intinya, duta jurusan adalah seorang yang memiliki kepribadian yang baik dan kecerdasan sehingga ia dapat mempromosikan keunggulan jurusannya tersebut. Demikian sedikit review materi mengenai duta jurusan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian untuk sejenak mentadabburi surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Mengingat surat Al-Fatihah ini merupakan
salah satu rukun sholat. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, atau yang sering kita sebut sebagai as-sab'ul matsani, 7 yang berulang-ulang. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sering kita baca di awal saat kita melakukan kegiatan. Ini bertujuan untuk tabaruk atau mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, dengan nama Allah. Allah merupakan nama Tuhan kita yang pokok, sedangkan nama-nama Allah yang lain seperti Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam itu merupakan nama turunan. Allah berarti Al-Ma'luh yang diibadahi dan disembah. Kemudian nama Allah Ar-Rahman memiliki makna Allah yang memiliki rahmat yang luas, yakni rahmat Allah atau nikmat Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang tidak taat. Kemudian nama Allah Ar-Rahim memiliki makna Allah yang memiliki rahmat khusus, yakni pada orang yang dikehendaki Allah, seperti orang-orang yang beriman. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kita artikan segala pujian, karena alif lam di awal kata ini merupakan kata itiraq atau mencakup keseluruhan. Jadi seluruh pujian itu hanya bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb memiliki makna yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang memiliki. Sedangkan alamin adalah alam semesta ini, karena alamin merupakan jamak dari alam. Alam adalah kata yang menunjukkan, kata yang memiliki makna seluruh makhluk atau segala sesuatu selain Allah SWT. Jadi Allah merupakan Rabb atas segala sesuatu selain dirinya. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah yang khusus tetapi menunjukkan sifat yang umum. Maksudnya gimana? Nama Allah Ar-Rahman ini khusus hanya boleh dimiliki oleh Allah SWT, sedangkan makhluk-makhluk Allah tidak boleh bernama dengan nama Ar-Rahman. Tapi ini menunjukkan rahmat Allah yang luas, bagaimana yang telah kita singgung sebelumnya. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan nama Allah yang umum, tapi nama ini menunjukkan rahmat Allah yang khusus. Nama ini umum, boleh digunakan juga oleh makhluknya, tapi ini menunjukkan rahmat Allah yang khusus, yakni pada orang yang beriman saja. Kemudian ayat keempat, Malik Yaumiddin. Ini ada dua cara membacanya, Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin. Kalau Malik Yaumiddin dengan ma pendek, ini diartikan sebagai yang merasai atau menguasai, sedangkan Malik Yaumiddin dengan ma panjang diartikan yang memiliki. Yaumuddin adalah hari pembalasan. Jadi kita maknai Malik Yaumiddin bahwasanya pada hari pembalasan nanti hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang merajai, dan hanya Allah yang memiliki. Orang-orang yang dahulunya di dunia berkuasa seperti presiden, raja, pejabat atau yang lainnya, pada hari pembalasan nanti mereka tidak memiliki kekuasaan apapun karena hanya Allah yang memiliki kuasa. Dan ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan tauhid uluhiyah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Karena mendahulukan objek atau maf'ul daripada fi'il ini menunjukkan hasar atau pembatasan. Hanya pada Allah kami menyembah. Ini juga menunjukkan faedah lain, yakni maksud atau tujuan ini didahulukan dari wasilah. Karena ibadah itu merupakan tujuan, sedangkan isti'anah atau mohon pertolongan kepada Allah ini adalah wasilah. Ibadah ini didahulukan daripada mohon pertolongan. Faedah lainnya yaitu ibadah tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Kita mohon kepada Allah apabila kita belum berada di atas kebenaran, kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan kebenaran itu. Dan apabila kita sudah berada di jalan kebenaran, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan pada kita di atas jalan yang benar itu. Dan ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ghairil maghdubi, bukan orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Contohnya seperti orang Yahudi. Waladhdallin, dan tidak pula orang yang sesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak pula mengamalkannya. Karena mereka tidak mengetahui kebenaran, maka mereka tidak bisa mengamalkannya. Contohnya seperti orang Nasrani. Demikian apa yang dapat saya sampaikan mengenai tadabbur surat Al-Fatihah. Saya harap bisa bermanfaat. Bila ada salahnya itu datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.